Halo semuanya, di sini kita akan belajar mengenai Excel. Ya, kita akan belajar bagaimana cara memasukkan data menggunakan rumus yang ada di Excel. Oke, dikarenakan datanya ada di Word, kita buka dulu datanya. Di sini sudah tertera data yang akan kita kerjakan menggunakan rumus yang ada di Excel. Lalu di sini juga ada dua tabel bantu. Nah, tabel bantu ini berfungsi untuk membantu kita mengerjakan data tersebut menggunakan rumus Excel. Langkah pertama, kita pindahkan dulu data ini ke Excel dengan cara kita blok semua. Kita copy dengan Ctrl C, buka Excel, lalu kita paste dengan Ctrl V. Nah, di sini ada kolom yang kurang rapi. Kita bisa rapikan terlebih dahulu menggunakan format, lalu auto fit yang menyamping karena kita perlunya merapikan sampingnya. Selain dengan cara itu, bisa juga dengan cara menarik garisnya satu persatu seperti ini. Oke, tadi juga tertera tabel bantu, itu juga kita pindahkan supaya memudahkan kita mengerjakan. Kita rapikan dulu. Oke. Nah, di sini kenapa kok muncul tanda pagar? Nah, tanda pagar ini itu karena kolomnya kurang mencukupi atau memenuhi, atau kolomnya kurang lebar untuk data yang ada di dalam. Jadi, caranya kita tinggal melebarkan atau merapikan kolomnya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mengerjakan kolom-kolom yang kosong ini menggunakan rumus Excel. Yang pertama kita mencari jenis kamar. Nah, jenis kamar ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelum menggunakan atau memasukkan rumus, jangan lupa untuk menambahkan sama dengan VLOOKUP. Nah, kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengerjakan jenis kamar? Karena lookup itu artinya pencarian, sedangkan V itu artinya vertikal. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada tabel bantu ini itu tergambar secara vertikal atau menurun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP, vertical lookup atau pencarian secara vertikal. Nah, kemudian setelah kita ketik rumusnya, maka akan muncul panduan untuk apa saja yang dimasukkan ke dalam rumus VLOOKUP. Ada lookup value, table array, call index number, dan range lookup. Yang pertama, lookup value. Lookup value ini kita masukkan kode kamarnya. Kita blok semua, lalu kita kunci dengan cara Fn dan F4. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita blok itu sudah mengunci atau belum? Yaitu dengan cara melihat bahwa ada tanda seperti huruf S seperti ini, itu berarti sudah terkunci. Lalu beri titik koma,
Nah, di sini saya menggunakan titik koma karena pada panduan rumus ini itu menggunakan titik koma. Ada beberapa laptop yang menggunakan koma saja dan ada yang menggunakan titik koma seperti ini. Jadi kita harus memperhatikan panduan yang ada dalam rumus di masing-masing laptop. Setelah titik koma, lanjut ke table array. Ya, yang dikatakan table array itu adalah tabel bantu. Maka dari itu kita blok semua, lalu kita kunci dengan cara yang sama, Fn dan F4. Lalu beri titik koma, masuk ke call index number. Nah, call index number itu maksudnya di sini ada dua tabel, yaitu tabel pertama kode kamar dan tabel kedua jenis kamar. Nah, yang perlu kita cari adalah jenis kamarnya. Maka dari itu kita harus masukkan angka 2 karena apa yang kita cari terdapat di tabel kedua atau kolom kedua. Lalu beri titik koma. Ada range lookup. Range lookup itu ada dua, yaitu true dan false. True ini untuk mencari data yang ada rentangnya, lalu false ini untuk mencari data yang pasti. Nah, di sini kita menggunakan yang false, yaitu mencari data yang pasti. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada tabel bantu ini itu merupakan data yang pasti, yaitu kode kamar L sudah pasti jenis kamarnya Lux, kode kamar V sudah pasti jenis kamarnya VIP, dan kode kamar E sudah pasti jenis kamarnya ekonomis. Maka tabel bantu ini dikatakan data yang pasti. Oleh karena itu kita menggunakan yang false. Nah, untuk range lookup ini sendiri ada kodenya, yaitu 1 untuk true dan 0 untuk false. Karena kita memilih yang false, jadi kita masukkan kodenya yaitu 0. Setelah itu tutup kurung dan enter. Secara otomatis kolom yang kosong atau yang kita masukkan rumus akan terisi sendiri seperti ini. Lalu tarif per malam. Nah, untuk mencari tarif per malam ini kita menggunakan rumus lookup. Jangan lupa diberi sama dengan rumusnya ditulis yaitu H lookup. Kenapa menggunakan H lookup? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, lookup adalah pencarian, sedangkan H adalah horizontal. Kalau tadi VLOOKUP yaitu vertical lookup, dan sekarang H lookup yaitu horizontal lookup. Jadi pencarian secara horizontal. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada tabel bantu ini tergambar secara horizontal, yaitu menyamping. Jadi kita menggunakan rumus HLOOKUP. Setelah memasukkan rumusnya, tambahkan kurung buka. Nah, di sini sudah ada panduan untuk mengerjakan rumus HLOOKUP seperti yang tadi. Nah, lookup value ini kita masukkan kode kamarnya. Kenapa kita masukkan kode kamarnya? Karena pada tabel bantu ini tertera kode kamar, bukan jenis kamarnya. Maka dari itu kita menggunakan atau memasukkan kode kamarnya. Di blok, setelah itu dikunci dan beri titik koma. Masuk ke table array. Table array adalah tabel bantu yang perlu kita masukkan. Jangan lupa dikunci. Beri titik koma. Masuk ke raw index number. Nah, raw index number itu adalah seperti yang tadi. Kode kamar adalah kolom pertama,
Yang kosong ini kolom kedua dan tarif per malam adalah kolom ketiga. Jadi yang kita perlukan atau yang kita butuhkan adalah mencari tarif per malam, yaitu berada di kolom ketiga. Nah, walaupun di sini ada kolom yang kosong, tetap kita perhatikan, tetap mengikuti kolomnya. Jadi kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Yang perlu kita cari adalah kolom ketiga. Jadi kita memasukkan angka 3. Lalu beri titik koma dan kita beri range lookup-nya. Range lookup-nya di sini kita menggunakan yang false. Kenapa? Karena pada tabel bantu ini merupakan data yang pasti, yaitu kode kamar L sudah pasti tarifnya sekian, kode kamar V sudah pasti tarifnya sekian, dan kode kamar E sudah pasti tarifnya sekian. Maka dari itu dikatakan data yang pasti, yaitu menggunakan false dengan kode 0. Tutup kurung, lalu enter. Secara otomatis dia akan terisi. Kita beri rupiah dulu. Lalu masuk ke biaya inap. Nah, biaya inap ini langsung dikalikan saja, yaitu lama inap dikalikan dengan tarif per malam dengan cara sama dengan lama inap diklik atau di blok, jangan lupa dikunci, lalu dikalikan. Nah, pengalian atau perkalian pada Excel ini menggunakan tanda bintang, dikalikan dengan tarif per malamnya. Jangan lupa diberi kunci dan enter. Jangan lupa diberi rupiah. Lalu menuju ke diskon. Nah, untuk mencari diskon ini kita perlu membaca atau memahami pada keterangan yang ada di file yang tadi. Di sini tertulis jika lama inap lebih dari 5 hari, diskon 5% dari biaya inap. Jadi maksudnya adalah jika penyewa menginap lebih dari 5 hari, maka akan mendapatkan diskon 5%. Jadi pada diskon ini kita menggunakan rumus if. Sama dengan if. Kenapa kita menggunakan rumus if? Karena pada pernyataan tadi atau pada keterangan tadi terdapat kata jika. Jadi kita menggunakan rumus if karena dalam bahasa Indonesia if adalah jika. Jadi jika lama inap, kita blok semua, kita kunci. Lama inap, maaf, saya lupa memberi kurung, sama dengan if, buka kurung, lama inap lebih dari 5 hari, kita beri tanda lebih dari. Nah, di sini saya menuliskan hanya angka 5 karena pada kolom ini hanya terdapat angkanya saja tanpa keterangan hari. Maka yang akan saya masukkan di rumus if itu hanya angka tanpa keterangan hari. Lalu di sini sudah bisa disusun seperti jika lama inap lebih dari 5 hari, beri titik koma, value if true, itu diskon yang akan diberikan, yaitu 5%. Sebelum masukkan kita beri tanda petik dulu. Beri titik koma,
Lanjut ke value if false. Nah, value if false ini itu data atau diskon yang tidak diberikan, yaitu 0%. Sebelumnya kita beri tanda petik dulu 0%, lalu tanda petik lagi. Mohon maaf, saya ulangi. Tanda petik kita beri 0%. Nah, jadi maksudnya adalah jika lama inap lebih dari 5 hari akan mendapat diskon 5%. Nah, untuk 0% ini itu jika lama inapnya tidak lebih dari 5 hari. Lalu beri tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul diskonnya 0% semua. Kenapa? Karena pada lama inap ini tidak ada penyewa yang menginap lebih dari 5 hari. Maka dari itu tidak ada yang mendapatkan diskon. Lalu untuk jumlah bayar ini kita menggunakan pengurangan dan berkalian. Pertama kita mencari bagaimana berapa hasil dari diskon yang diberikan ini, lalu dikurangi dengan biaya inap dengan cara beri sama dengan masukkan biaya inapnya, buka kurung, biaya inap, mohon maaf, dikurangi dulu, buka kurung, biaya inap dikali diskon, tutup kurung, lalu enter. Kita langsung tarik saja ke bawah, maka otomatis akan muncul jawabannya. Nah, itu tujuannya menggunakan rumus Excel karena supaya terisi secara otomatis menggunakan rumus. Jadi tidak perlu mengisi atau mengetik satu persatu. Lalu lanjut ke total bayar. Untuk total bayar ini langsung dijumlahkan saja jumlah bayarnya. Jadi menggunakan rumus sum. Penjumlahan dalam Excel itu rumusnya sum, yaitu sama dengan klik sum. Nah, di sini sudah otomatis memblok yang diperlukan. Langsung saja enter, akan muncul secara otomatis. Lalu mencari rata-rata. Nah, dalam bahasa Inggris rata-rata itu adalah average. Jadi kita menggunakan rumus average. Kita beri sama dengan dulu, lalu klik average. Nah, pada rumus atau pada pencarian rata-rata ini jangan terkecoh dengan bloknya. Jadi kita harus teliti dulu mana yang kita butuhkan. Kita blok saja mana yang diperlukan. Lalu enter. Akan muncul jumlah rata-ratanya. Lalu bayar tertinggi. Nah, tertinggi dalam bahasa Inggris itu adalah maksimal dan terendah adalah minimal. Karena kita mencari tertinggi, maka kita menggunakan rumus yang max, sama dengan max. Nah, di sini juga kita perlu memblok atau melingkari atau mengukur mana yang kita perlukan. Lalu tinggal enter saja. Lalu bayar terendah. Bayar terendah seperti yang sudah saya katakan tadi yaitu minimal, sama dengan minimal. Kita sesuaikan dulu mana yang kita butuhkan, lalu enter. Nah, di sini sudah terisi semua. Kolom yang sebelumnya kosong kita isi tadi dengan menggunakan
rumus VLOOKUP, HLOOKUP. Ini tadi langsung dikalikan, yang ini tadi menggunakan rumus if, dan yang ini tadi menggunakan penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan atau saya sharing mengenai rumus pada Excel. Semoga apa yang kita bahas hari ini atau kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.